Itu jamaah wiridnya bu, ibu-ibunya 5 orang, bapak-bapaknya 2 orang tuh. Setelah 6 bulan saya ngaji di situ, baru saya tahu bapak yang berdua tuh peka lah telinganya rupanya. Bayangkan sama bapak ibu, tapi rajin pak hadir majelis ilmu. Itu tandanya pak, susah pak. Kalau menunggumu tuh susah, berarti warga banyak di situ pak. Masjid Taqwa Pasar Pusat ibu tahu kan? Itu ibu-ibunya 2 orang pak, jauh di ujung tuh pak. Udah ngantuk-ngantuk lah berdua, nama berdua pak, kan tentu ngantuk deh bu. 6 orang bapak-bapak di belakang saya semua, macam di radio saya ceramah bu. Kemana saya mau menghadap pak? Ke depan ibu tuh udah tidur, mau ke belakang sakit lah kepala dibuatnya. Begitulah susahnya kalau ditunggu hati enak untuk hadir di pengajian. Akhirnya pengurus masjid bu, dibuatnya lah zuhur itu antara azan dan iqomah. Itu kan memaksa jamaah untuk diam pak di masjid. Kalau sempat dibuat habis zuhur hilang pak, tidak ada jamaah lagi. Hadirin hadirat dan yang kita banggakan, qori'ah kita Ustazah Mawaddah Warahmah, selain juara 1 tingkat nasional, beliau ini baru-baru ini juara 1 seprovinsi Riau pak. Cuman sayang lepas dari Pekanbaru gitu, beliau mewakili Pelalawan. Karena Indonesia ini secara keseluruhan sering kehilangan seperti itu pak. Ada qori Riau ini yang juga sudah dilirik oleh Papua Barat, tidak di kota Pekanbaru. Allahulam, kenapa nih di kota ini terjadi seperti itu? Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan kepada Bapak Ibu sehingga ringan langkah kaki menuju masjid. Walaupun ini kalau di hari-hari biasa udah nggak ada orang lagi di musola ini Pak ya. Tapi karena dorongan iman, Bapak Ibu hadir dulu di sini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah, yang belum berjodoh mudah-mudahan dipertemukan oleh Allah. Ya Allah Pak, Bapak ngambil kan Pak? Saya mancing aja tadi Pak, kok atu-atu ya yang ngambil kan nih, yang muda seharusnya tadi itu Pak. Saya bercanda ya Pak ya. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Turunnya Al-Quran ini berawal Pak, karena kerisauan Rasulullah melihat akhlak orang Mekah yang sudah jauh dari kebenaran. Orang-orang Mekah itu secara politik tidak bodoh Pak, secara dagang oke deh, cuman agama saja dia menuruti hawa nafsunya. Apa yang enak sama hawa nafsunya itu yang dibuatnya. Jadi kacau jadinya Pak. 1 orang perempuan boleh menikahi 10 orang laki-laki. Nah, itu waktu zaman jahiliyah itu Pak. Jadi kalau dia hamil melahirkan, nanti yang 10 laki-laki itu datang, dia tinggal nunjuk aja kau bapaknya ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi udah kacau betul. Laki-laki boleh menikahi berapapun jumlah perempuan, dan itu ada namanya pernikahan spontan Pak. Kalau suka sama perempuan, hubungi bapaknya, berapa maharnya langsung angkut anaknya. Jadi memang sudah sangat jauh lah. Dan kita Pak, diajarkan Rasulullah itu apa? Harus memiliki kerisauan itu Bu. Berpikirlah pengurus bagaimana meramaikan masjid, majelis-majelis ilmu. Itu kan kerisauan namanya Pak. Makanya ada beberapa masjid, musola di Pekanbaru ini mencoba menarik orang lewat perutnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kadang ada untuk mendapatkan hidayah ini kita tarik orang lewat perutnya, seleranya. Ada yang buat makan gulai kambing sekali sebulan. Itu pesonanya luar biasa tuh Pak. Saya ingat di Masjid Itadul Ummah Pandau itu pernah hujan deras pas jadwal saya Pak, bertepatan dengan gulai kambing Bu. Selebat itu hujan turun, selebat itu pula jamaah datang Pak. Nah, itulah dahsyatnya pesona gulai kambing tuh. Itu kan tanda pengurus risau tuh Pak, bagaimana supaya jamaah mau. Kalau Bapak Ibu tahu musola Darul Amal belakang Telkom itu dulu Pak, sekarang kan udah jadi masjid tuh. Itu paling susah ngajak orang ke masjid tuh Pak. Datang orang rumah makan Taragung kan dekat situ Pak. Umumkan nanti habis ceramah kita makan. Saya yang bawa rumah makan lauk-lauk itu ke sini. Jam 5 diumumkan Bu, acara habis sisa maghrib udah penuh orang Pak. Ada yang miring-miring pakai jilbab. Nampak mungkin jarang pakai jilbab Pak ya. Setelah itu ada bapak Bu, pintu masjid itu digeser, didorong-dorongnya Pak. Ada berapa lama dia tidak ke masjid kira-kira itu. Jadi tarik orang lewat perut.
Nah, itu dahsyat tuh Bu, dampaknya narik orang lewat perut itu. Apakah ini dilakukan Rasulullah? Iya. Ada nama sahabat Rasulullah tuh Pak, sebelum jadi sahabat dia sangat benci sama Rasulullah, namanya Safwan bin Uyainah. Jadi dia ini lebih memilih biarlah aku keluar dari Mekah daripada aku harus masuk Islam. Kata Rasulullah, tidak usah kau keluar dari Mekah, aku kasih waktu 4 bulan untuk berpikir. Jadi waktu perang Hunain dipinjam Rasulullah lah baju besinya. Dia kan ikut perang Pak, dia tidak Muslim. Setelah pulang dari perang Hunain, kan banyak dapat harta rampasan perang tuh Pak, onta, kambing. Dikembalikan Rasulullah baju besinya, diajak Rasulullah dia ke atas bukit. Kau lihat di bawah itu Safwan. Ya Rasulullah, banyak onta di bawah. Itu semua milikmu. Langsung syahadat Pak, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, karena dapat onta Pak. Jadi ini kerisauan. Ibu-ibu majelis taklim kan ada juga buat arisan di pengajian. Siapa yang tidak datang keluar nomornya tidak dapat. Itu ramai pengajian jadinya Pak. Itu kan cara Pak, cara itu. Nah Rasulullah memikirkan cara itu Bu. Oh rupanya secara manusiawi tidak bisa, harus ada panduan. Nah tepat 17 Ramadan itu turunlah malaikat Jibril dalam rupa aslinya Pak. Dan itu sangat menakutkan bagi Rasulullah. Jadi ketakutan itu wajar Pak. Jangan dikira kalau kita kuat iman tuh gempa bumi itu diam aja kita tanda kita kuat iman. Enggak Pak, ada yang lari juga gitu. Nah, itu namanya bukan berarti dia imannya tidak kuat, dia harus menyelamatkan diri. Waktu sampai ke Rasulullah, dikepit Rasulullah itu oleh malaikat Jibril dengan kuat Pak. Iqra, dipaksa dia untuk baca. Aku tidak bisa baca. Iqra, apa yang harus aku baca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai habis. Setelah kejadian itu Bu, Rasulullah sangat ketakutan Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau belajar itu mesti dipaksa. Nah itu Pak, tidak bisa nunggu mood kita datang ke masjid, tidak bisa, harus kita paksa. Makanya pahala duduk di majelis ilmu itu kenapa besar Pak? Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah rumah di surga min yakutatin, dari mutiara yakut yang sangat indah, hamra'alahu arba'atuna baban, yang memiliki 40 buah pintu. Kenapa kok sampai sebesar itu? Karena yang duduk di majelis ilmu itu hanya orang-orang pilihan Pak, bukan orang sembarangan. Berat Pak. Kadang Bu ya, kalau tidak dipaksa tuh, Mutmainah Polda Riau tuh, Masjid Jalan Kartini itu kan besar tuh Pak. Itu jamaah wiridnya Bu, ibu-ibunya 5 orang, bapak-bapaknya 2 orang tuh Pak. Setelah 6 bulan saya ngaji di situ, baru saya tahu bapak yang berdua tuh peka lah telinganya rupanya. Nah, bayangkan sama bapak ibu, tapi rajin Pak hadir majelis ilmu. Itu tandanya Pak, susah Pak. Kalau menunggu mood itu susah, berarti warga banyak di situ Pak. Masjid Taqwa Pasar Pusat Ibu tahu kan? Itu ibu-ibunya 2 orang Pak, jauh di ujung tuh Pak. Udah ngantuk-ngantuk lah berdua Pak, kan tentu ngantuk deh Bu. 6 orang bapak-bapak di belakang saya semua, macam di radio saya ceramah Bu. Kemana saya mau menghadap Pak? Ke depan ibu udah tidur, mau ke belakang sakit lah kepala dibuatnya. Begitulah susahnya kalau ditunggu hati enak untuk hadir di pengajian. Akhirnya pengurus masjid Bu, dibuatnya lah zuhur itu antara azan dan iqomah. Itu kan memaksa jamaah untuk diam Pak di masjid. Kalau sempat dibuat habis zuhur hilang Pak, tidak ada jamaah lagi. Nah, itu dipaksa hati kita ini Bapak Ibu. Makanya pahalanya besar, dan orang yang hadir di majelis ilmu itu diberikan Allah ketenangan jiwa. Malaikat saat ini mengembangkan sayapnya Bu, memberikan ketentraman untuk orang yang hadir di majelis ilmu. Makanya saking tenangnya kita di majelis ilmu itu, kadang sering tertidur kita dengar ceramah itu Bu ya. Itu nikmat dari Allah tuh Pak. Orang aja di rumah udah pakai AC, tempat tidur bagus, nggak bisa tidur Pak. Ini sedang duduk bisa tidur. Nah, kemana mau Ibu cari nikmat dulu? Jadi kalau Bapak Ibu payah-payah tidur, datanglah ke pengajian Pak. Itu mudah tidur kita dibuat. Udah datang orang bilang itu dari setan tuh. Enggak pernah Rasulullah bilang dari setan Pak. Cuman kata Rasulullah kalau ngantuk pas Jumat ajak orang sebelah pindah. Enggak ada yang dikatakan ngantuk itu dari setan tuh, enggak ada. Tapi menguap dari setan. Tutuplah mulut kalian ketika menguap. Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bersin dari Allah, makanya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata apa kata dokter Bu? Orang yang bersin tubuhnya mati beberapa detik, mengeluarkan penyakit. Makanya kita mengucap alhamdulillah. Tapi Rasulullah hanya ngasih batas 3 Pak.
3 kali bersin itu dari Allah. Kalau lebih dari 3 kali berarti kalian sakit, berobatlah. Jangan alhamdulillah kepanjangnya Pak. Udah 8 kali dia Bu bersin, alhamdulillah juga kata lagi. Berarti kita sakit. Nah, jadi itu batasannya ya Pak ya. Nah, itu batasannya dari Allah. Jadi tidak ada ngantuk di masjid itu dari setan, itu tidak ada. Duduk aja kita di majelis ilmu udah dapat keberkahannya Pak, walaupun kita tidak dengar. Apalagi Bu yang makin hancur hati kita dengan orang ceramah itu makin besar pahalanya Pak. Sakit hati kita dibuatnya dari tadi aku ditembak yang terus Ustaz nih. Itu tuh makin besar pahala tuh Pak. Karena dia sakit selama duduk tuh Bu, kena dia. Nah, jadi dipaksa Rasulullah baca, larilah Rasulullah Pak, ketakutan dari Gua Hira itu lari ke rumah. Sampai di rumah berteriaklah Rasulullah, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Tapi Khadijah tidak mengambil selimut Pak, langsung dikejarnya suaminya, dipeluknya Pak. Ini yang diceritakan Rasulullah setelah meninggal Ummul Mukminin Khadijah, diceritakan kepada Ummul Mukminin Aisyah. Waktu aku di Gua Hira Aisyah, betapa takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Aku berlari turun, aku berteriak, Khadijah selimuti aku. Khadijah tidak mengambil selimut Aisyah, dia peluk tubuhku, tentram jiwaku rasanya. Sakit hati Aisyah, udah lo tuh muak dengannya, itu aja. Khadijah, aku lebih cantik daripada Khadijah. Semua istri kau janda, aku sendiri yang perawan. Kan cuma Aisyah yang kecil Pak. Sibuk mencerita Khadijah aja, lebih aja Khadijah. Apakah Rasulullah dibaik-baikkannya Khadijah? Tidak, tutup mulutmu Aisyah. Aisyah maksud saya ini Bu. Apa dibaik-baiknya Aisyah? Tidak. Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak ada mau membantu aku. Dia benarkan risalahku di saat orang mendustai aku. Jangan pernah berkata seperti itu tentang Khadijah. Sejak saat itu kata Aisyah, aku tidak pernah lagi berkata buruk tentang Khadijah. Sadar Aisyah bahwa cinta sejati Rasulullah itu hanya untuk Khadijah. Kalau kita kan enggak Pak. Meninggal istri pertama terus nikah lagi, dipuji-puji istri yang baru nih Bu. Heran abang nengok adek nih dek, kalau bikin kopi itu pas takarannya di lidah abang. Nggak sama almarhumah kakak dulu, kadang mual bro abang, naik asam lambung. Cekik-cekik istrinya dikubur dibuatnya Pak, udah ditanya malaikat, kena buruk-buruk galak sama suami lagi Pak kan. Dia gini Bu, kalau perempuan kematian suami nangis, saya 80% percaya dia sedih Pak. Tapi kalau bapak-bapak Bu, kematian istri nangis, ragu saya Pak. Ini fakta loh Pak. Dia gini Pak, air mata ini kan ada 2. Air mata bahagia, senang, gembira, itu dingin, itu pasti itu Pak. Kalau orang kecewa, sedih, terluka, marah, itu panas. Itu bedanya Pak. Dan itu fakta, itu ilmiah tuh Bu, nggak bisa dibantah itu. Jadi pernah ada bapak kematian istri, dia sedih, dipeluknya lah foto istrinya tuh Pak. Setiap orang apa diceritakannya lah tentang kenangannya sama istrinya. Pas saya datang, Ustaz, dipeluknya lah saya Bu. Terasa saya, mata bapak ini dingin Pak, pas kena pipi saya. Bahagia bapak ini. Rupa nggak salah Pak, nggak lama setelah itu nikah bapak tuh balik. Nah, jadi itu aja tandanya Pak, antara panas dan dingin itu aja Bu. Setelah Rasulullah ketakutan, apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Apa yang kau lihat suamiku? Aku melihat sosok putih besar Khadijah. Dia peluk aku dengan keras, dia paksa aku untuk membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Setelah dibaca Rasulullah, apa kata Khadijah? Ini tidak kata-kata biasa suamiku. Ini bukan syair. Ini kata teramat indah, dan aku yakin kau tidak ditemui oleh setan atau jin, tapi kau ditemui oleh malaikat yang mulia. Karena kau tidak akan mungkin kerasukan setan atau jin suamiku, sebab engkau orang yang gemar bersilaturahmi. Itu Pak, orang-orang yang gemar silaturahmi tidak akan pernah bisa dirasuki oleh jin. Bapak sering ngumpul-ngumpul macam duduk di luar itu Pak, ngopi-ngopi silaturahmi, itu panjang umur, murah rezeki itu Bu. Ini kadang ustaz-ustaz nih Bu makin soleh dia sendiri-sendiri duduk Pak, ngaji sendiri, apa enggak kerasukan dibuatnya Pak. Ibu tahu enggak, pernah ada ustadz di masjid kerasukan, payah meruqyahnya Bu, jinnya pandai ngaji Pak, enggak mau Bu, dibujuk baru bisa Pak. Jadi kalau meruqyah orang itu, kalau jinnya pinter Pak, jangan dilawan, ajak dia dialog. Kami tahu kau besar, kau kuat, angkat-angkat dia Bu, kami tidak akan bisa melawan kau. Tahu kalian kan, aku tidak bisa kalian lawan. Enggak, kau kuat, kau sangat kuat.
Aku yakin tubuhmu ini sangat besar, bangga dia nanti. Tolonglah keluar ya. Tidak kuat kami yang kecil-kecil nih, baru bisa Pak. Dilawan pakai ngaji Bu, dia benarkan ayat kita. Itu salah kalian baca itu tuh. Tahu dia Pak. Jadi jangan duduk-duduk sendiri, makin soleh itu makin rajin-rajin kita gabung. Ada di Pekanbaru nih Bu, namanya saya kasih Portugal, Persatuan Orang Tua Gatal nih Pak. Udah tua-tua Bu. Itu Pak, hari-hari tiap hari duduk ngumpul minum loh Pak, tapi sehat-sehat. Nah, itu membuktikan apa? Jahat aja orang ngumpul bisa panjang umur ya Pak. Apalagi kalau orang-orang baik yang ngumpul. Di Amerika Bu, yang paling panjang umurnya imigran Itali Pak. Padahal gaya hidup mereka buruk. Sebab apa? Mereka ngumpul tiap hari. Nah, itu dasarnya kalau kita sering sama-sama tuh. Kemudian yang kedua, kata Ummul Mukminin Khadijah, kau tidak akan mungkin dirasuki oleh jin atau setan sebab engkau suka mengangkatkan beban orang yang berat, suka nolong orang. Ibu ada tetangganya acara di rumah, kadang-kadang minta tolong Kak, tolong masak di rumah Kak. Ibu tolong Bu, itu ibu tidak akan bisa dirasuki jin dengan syarat ibu tidak minta dibungkus ya Bu ya. Nah, kalau minta dibungkus batal Pak. Ini kadang-kadang ada orang Pak ya, dia membantu itu tapi berharap dibungkus Bu. Atau nanti udah dibungkuskan basa-basi pula, datanya ngapa pula dibungkus-bungkus nih ha, seganlah kakak jadinya. Kakak ikhlas nolong deh, payahlah kakak macam ini. Resoles tadi masih ada. Nah, banyak jadi Pak, bakwan tadi ada. Nanti Bu, misalnya tidak dibungkuskan, maaf ya Kak ya, habis pula lo enggak apa-apa lah. Tapi di luar cerita sama orang tidak ada otaknya, ditolong masak tidak dibungkuskan. Itulah yang membuat kita tuh bisa kerasukan jadinya Bu. Tidak semua kita nolong tuh harus dengan pamrih Pak. Jadi kalau kita ini suka menolong orang, mengangkat beban orang yang berat, kita perhatikan Pak, ada di musola-musola atau masjid-masjid, dia sholat enggak Pak, tapi kalau gotong royong paling rajin Pak. Itu tuh kemungkinan dia dapat hidayah tinggi tuh Pak. Karena ini pernah terjadi di zaman Nabi Musa Bu. Dia preman, jahat, tidak pernah ibadah, tapi kalau orang soleh minta tolong paling rajin Pak. Itulah asbab dia mendapat hidayah ketika dia mau mati Bu. Sampai dia memohon ke Allah waktu dia sakratul maut, aku ini memang jahat ya Allah, setan telah menggelincirkan aku, tapi aku sangat hormat kepada orang-orang soleh. Apapun yang mereka perintahkan aku selalu menjalankannya. Jangan bikin setan menertawai aku ya Allah. Diampuni ya Allah gara-gara itu Pak. Nah, itulah dasarnya kalau kita suka nolong orang. Yang ketiga, kau tidak akan mungkin dirasuki jin atau setan sebab engkau suka menunjukkan jalan orang yang tersesat. Menunjukkan jalan orang tersesat Pak, itu tinggi nilainya dalam Islam. Kadang kan orang bertanya ini kan tidak ada adab Pak, sepeda motornya sedang hidup kadang Bu kan, kita marah langsung Pak, kau mati kan udah dulu, tidak sopan kau bertanya, tidak usah Pak. Anggap aja Bapak sedekah udah. Kadang dijawabnya Bu, bukan tidak mau dimatikan Bang, kalau dimatikan payah hidupnya. Nah, dia aja mendorong tadi Pak, engkolnya udah tidak ada lagi kan. Kita langsung salah paham, langsung marah. Nah ini Bu yang dikasih tahu oleh Ummul Mukminin Khadijah. Terus apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Kalau dia datang lagi suamiku, beritahu aku. Rasulullah takut tuh Pak. Rasulullah sedang berselimut, datang malaikat Jibril. Turun ayat kedua, ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berilah peringatan. Ketakutan Rasulullah. Khadijah, dia datang lagi Khadijah. Apa yang dilakukan Ummul Mukminin Khadijah? Di pangkunya Rasulullah. Duduklah engkau di paha kananku suamiku, telungkupkan mukamu di bahuku, coba kau buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah, masih terlihat Pak, walaupun dari tutup. Sekarang duduk di paha sebelah kiriku, telungkupkan mukamu, buka matamu, apakah kau masih melihatnya? Masih Khadijah. Sekarang duduklah kau di hadapanku, pandang wajahku, apakah kau masih melihatnya? Tidak Khadijah, berarti itu malaikat suamiku. Itu caranya Bu. Jadi kalau Bapak meracau-racau pulang, buatlah macam ini. Duduk di paha kanan aku ya Bang, telungkupkan muka Bang, coba buka mata Bang, masih nampak? Masih. Coba duduk di paha kiri aku. Telungkupkan muka Bang, coba buka mata Bang, masih nampak? Masih. Coba duduk depan aku Bang, tengok wajahku, apakah masih nampak? Takutlah aku nengok muka kau lagi. Itu nanti Bu. Itulah sejarah Al-Quran itu turun ya Pak ya. Dan kemudian Bapak Ibu, Al-Quran ini ternyata memang dahsyat keajaibannya.
Sekalipun Bapak Ibu tidak mengerti dengan apa yang Bapak Ibu baca, tapi akan bisa membersihkan jiwa, menyehatkan tubuh. Yang menemukan itu siapa Pak? Profesor Dr. Masaru Emoto, orang Jepang, agamanya Shinto Pak, bukan Islam. Kalau orang Islam yang menemukan, alah pandai-pandai orang Islam, itu enggak, orang Jepang, agamanya Shinto. Dibukanya air mineral nih Pak, disuruhnya orang Islam ngaji. Coba baca Quran kalian di air ini. Ketika dibaca itu sambil dia memfoto dengan kamera elektron berkecepatan tinggi, itu tuh sampai kristal air yang terkecil nampak Pak. Terkejutlah Dr. Emoto. Ternyata kristal air itu ketika dibacakan Al-Quran bereaksi dia Pak, langsung dia membentuk bunga segi lima. Nah, diterimanya ayat tuh Pak. Itu makanya air ini tidak mati Pak, air ini hidup. Orang-orang baca-baca ayat di air itu Pak, itu bukan sesuatu perkara baru tuh. Setelah itu coba kau baca lagi lebih banyak, dibacanya lebih banyak, difoto lagi, tambah kaget ya, di antara bunga segi lima itu muncul 6 tangkai yang sangat indah. Apa kata Dr. Emoto? Beruntung umat Islam, 75% tubuh manusia itu adalah air. Jika dia sering membaca Al-Quran, kristal airnya, darahnya akan bagus, dan itu berefek kepada kesehatan tubuhnya Pak. Makanya Al-Quran ini obat. Orang yang rajin membaca Al-Quran, minimal kulitnya bisa jadi bagus Pak. Kenapa? Karena kristal darahnya jadi bagus. Ada seorang ustadz waktu itu Bu, dia ceramah nasihat perkawinan. Setelah nasihat perkawinan kan disuruh makan tuh Pak. Karena bapak ustadz ini merasa dia masih muda, ada yang lebih tua dari dia, disuruhnya lah bapak tuh makan. Pak, makan duluan Pak. Sambil dia nengok lauk apa yang diambil bapak itu. Rupa makan bapak tuh banyak Pak. Kerang diambilnya, udang, daging. Duduklah dia sama bapak tuh habis dia ngambil Bu, ditanyanya, "Bapak makan macam ini tak bepantang Pak?" "Bepantang lah Ustaz, apalagi udah seumur-umur saya nih. Cuman untuk sementara nih pantang nampak bro. Jadi saya kalau ada acara-acara macam ini banyak saya makan." "Memangnya umur bapak berapa?" "Coba Ustaz tebak berapa umur saya?" Kata Ustaz ini 50, salah. 53, salah. "Coba Ustaz ambil KTP saya." Nah, diambil KTP dompetnya Bu, ditengok, rupa berapa umur bapak nih? 84 tahun Pak, perawakan 50. Kepo Ustaz ini langsung Pak, "Apa amalan bapak Pak?" "Ustaz rajin tidak baca Quran?" "Rajin lah Pak." "Kapan Ustaz baca Quran?" "Setelah subuh sampai menjelang waktu syuruk." Ketawa bapak tuh Bu, 24 jam Ustaz hidup sehari, setengah jam cuma untuk Al-Quran. Wah kaget Ustaz nih. Memangnya bapak baca Quran berapa sehari Pak? Minimal 4 juz. Seminggu saya usahakan khatam. Makanya kulitnya jadi perawakan 50 Pak. Maka saya lihat wajah bapak ibu nih macam umur 17, 21. Karena banyak baca Quran Pak selama Ramadan ini. Bacalah terus Bu, perbanyak nih 10 malam terakhir nih Pak. Hajar aja lah sejadinya. Kalau memang udah libur, hajar aja sebanyak-banyaknya. Murotal, saya kira-kira kalau selambat-lambatnya kita baca Quran 1 juz 1 jam 27 menit. Kalau kita murotal biasa sekitar 45 menit. Jangan terlalu laju pula gara-gara mengejar khatam Pak ya. Nanti tidak bereaksi dia. Pokoknya jelas-jelas saja lah membaca itu. Sampai kata Rasulullah, orang yang membaca dan mendengar aja sama pahalanya tuh Pak. Itulah dorongan dikasih Rasulullah Bu. Orang yang belajar membaca Quran dia malah dapat 2 pahala, pahala belajar dan pahala terbata-bata. Jadi kalau anak-anak tuh Bu salah-salah dia membaca, dengarkan aja dulu, nanti ibu yang udah tahu, ibu membaca kan mereka dengar, oh salah aku rupanya. Biasakan aja seperti itu. Ini semenjak ibu-ibu belajar tahsin nih Pak, tidak betah anak-anak tadarus dibuatnya Pak. Kali ngapa main luar ngaji dalam muak nengok nenek itu Ustaz, salah aja orang baca huruf dibuatnya. Napasnya salah Ustaz. Nah, jadi itu pula kadang jadinya Pak. Semenjak pengurus masjid banyak memutar kaset ngaji Toha Al-Junaid beberapa tahun yang lalu, banyak anak-anak hafal juz 30 Pak, karena mendengar. Kita tahu zikir dari siapa? Dari imam membaca zikir bersama-sama Pak. Jadi biarkan aja, dengar aja dulu Bu. Orang kalau sedang membaca itu Pak disalahkan Pak, agak hilang seleranya mau ngaji itu. Kecuali memang untuk imam, itu memang baru ya Pak. Memang untuk dibentuk menjadi qori'ah itu ya memang harus keras. Tapi kalau untuk masyarakat awam, lidah kita ini lidah sambalado Bu, payah tepat tuh Pak. Ditempatkan tuh payah dia. Nah, jadi kalau memang untuk hal yang khusus, oke, itu memang dikeraskan.
Adalah cucu-cucu dia ngomong ke kakeknya, kakek apa suka baca Quran nih kayak, sementara kakek nggak tahu artinya, kan sia-sia aja. Kata kakeknya, coba kau ambil ember kotor tuh, diambilan cucunya, itulah ember kotor yang udah berlubang-lubang. Kau pergi ke sungai, kau isi ember yang kosong ini dengan ember yang kotor ini dan bolong-bolong ini. Berlarilah cucunya, dapat pisah kau isi penuh, kau kasih hadiah. Berlari cucunya ke sungai, ambil air, belum sampai ke ember ini udah habis. Terus ambil, semangat, semangat, kata kakeknya. Mana bisa kek, ini ember bolong, mana bisa ngisi ember kosong ini. Sia-sia menurut kau kan? Iya kek, tapi sekarang coba kau lihat, ember untuk kau mengambil air tadi jadi seperti apa? Bersih atau enggak? Bersih Pak. Begitu juga dengan membaca Al-Quran. Sekalipun kau tidak tahu artinya, hatimu akan bersih. Nah, jadi itulah tugas kita Pak, pokok banyak-banyak aja kita membaca Al-Quran nih. Kemudian Pak, sewaktu mumi Fir'aun ditemukan di Mesir, yang dipercaya oleh pemerintah Mesir untuk meriksa mumi Fir'aun ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia ini pakar jantung dunia Bu. Terbang dia dari Prancis sampai ke Mesir, sudah istirahat, dimasukkan dia ke laboratorium, diperiksanya lah mumi Firaun ini, Ramses V itu. Setelah dia periksa, dia keluar. Begitu dia keluar, dikasih tahunya lah, setelah saya periksa mumi Firaun ini, dapat saya pastikan dia ini matinya tenggelam. Ketawa orang Mesir dengarnya Pak. Kenapa kalian ketawa? Kami udah lama tahu Firaun itu tenggelam Prof. Dari mana? Dari kitab kami, surah Al-Baqarah ayat 50. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, kami selamatkan engkau, kami tenggelamkan Fir'aun. Terkejut Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia baru tahu sementara Al-Quran sudah menyampaikannya. Orang pintar Bu, kalau dia dibantah tuh kesombongannya naik Pak. Nah, makanya Bu, kita ini bisa sombong karena kekayaan, karena ilmu, karena kekuasaan. Maka hati-hati kita nih Pak. Jangan sampai sombong kita karena kekayaan kita, karena kekuasaan kita. Karena orang-orang seperti ini kalau dibantah agak naik emosinya sedikit. Dulu ada orang kaya, donatur dia di suatu masjid. 80% masjid itu uang dia yang bangun Pak. Cuman dia jadi berkuasa di masjid itu Pak. Dia tidak pengurus tapi powernya kuat. Jadi anak perempuannya jatuh cinta sama imam masjid nih. Imam ini ganteng pula Pak. Jadi donatur ini tidak suka karena dia menurut dia tidak level secara duniawi imam ini. Akhirnya dia kasih tahu sama ketua masjid, berhentikan imam itu, kalau tidak aku tidak mau nyumbang sini lagi. Kata ketua masjid, Pak Haji nak nyumbang sini, terus terang kami sedih Pak Haji. Cuman kalau untuk memberhentikan imam, maaf Pak Haji, imam kita tidak salah. Keras ketuanya Pak, tidak mau. Lagi pula yang dicintai anak Pak Haji orang baik, ngapa pula mesti Pak Haji larang? Wah, kalau kau tidak mau berhentikan, aku tidak akan mau nyumbang sini lagi. Wah, itu terserah Pak Haji. Tahu ibu ngamuk dia Bu, dibangunnya masjid dekat masjid tuh Pak. Dia punya tanah, macam adik beradik lah masjid di situ tuh Pak. Saya ceramah di situ, saya jadi imam. Saya baca sabihis, imam sebelah baca wasamsi, bertukar ayat kami ini Pak. Ah, itu saking dekatnya Pak. Saya terdiam, dia terdiam lah Pak. Akhir ganti ayat Bu. Habis ceramah, habis saya sholat, saya kasih tahu sama pengurus masjid, Pak, kalau azan nanti koma, oke lah kita pakai yang luar. Mic-nya kalau yang udah pas kita sholat pakai yang di dalam aja lah. Terganggu saya tadi sholat, sesat saya. Imam sebelah pun sesat juga. Lumayan tuh Ustaz, subuh tadi tahu Ustaz kejadian. Masjid sebelah bilang Allahu Akbar, ruku masjid kita. Ah, itu bayangkan dekatnya. Saya nak mau kasih tahu tempatnya Bu. Pokoknya itu terjadi di Pekanbaru nih Pak. Nah, itu kalau makanya kata orang Pak, ada 3 orang yang tidak boleh dilawan di dunia nih Pak. Penguasa, orang kaya, orang gila. Nah, itu sama risikonya tuh Pak. Jadi kalau orang pintar dibantah kepintaran dia, ilmu dia itu bangkit kesombongan dia Pak. Ada seorang profesor, dia melihat anak-anak kecil muslim sedang main-main, apa katanya, siapa yang membuat kalian bahagia? Kata anak-anak kecilnya, Allah. Pernah kalian lihat Allah? Enggak. Pernah kalian megang Allah? Enggak. Dalam ilmu pengetahuan, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti Allah kalian tidak ada. Kata anak-anak kecil nih, dari mana profesor tahu?
dari ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Terus ilmu itu profesor simpan di mana? Di otak saya. Pernah profesor nengok otak profesor? Enggak. Pernah enggak megang otak profesor? Enggak. Berarti betul kata profesor, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dipegang, berarti tidak ada. Berarti profesor enggak ada otak. Baru itu dia profesor. Jadi sombong dia Pak, kalau orang berilmu nih Bu. Jadi Profesor Dr. Maurice Bucaille tadi Pak, begitu dia dibantah sakit hatinya. Izinkan saya 1 jam lagi di dalam. Saya akan buktikan apa yang saya temukan ini tidak akan pernah ada di kitab manapun. Masuk dia ke dalam, kali ini yang diperiksanya tahu Bapak Ibu, susunan syarat jantung Fir'aun. Itu yang paling terkecil loh Pak kalau untuk memeriksa jantung. Setelah dia periksa, dia keluar. Kalau yang ini saya yakin tidak akan ada di dalam kitab kalian. Apa itu Prof? Ternyata saya periksa susunan syarat jantung Fir'aun ini, dia mati dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. Dia shock berat. Sebelum dia mati dia shock berat, dia panik. Baru itu dia masyarakat negara ya Pak. Kenapa kalian terdiam? Nanti ketawa kami tersinggung Profesor nanti. Itu ada juga dalam kitab kalian. Ada Prof. Dalam surat Yunus ayat 90. Nah itulah kelebihan orang-orang di Timur Tengah tuh Pak. Dia tidak ada yang main HP Pak. Jadi di mana tempat mereka yang mereka buka adalah Al-Quran. Kita sekarang ini kan udah senang dalam HP kita ada Al-Quran ya Pak ya. Cuman masuk WA jadinya Pak. Al-Quran lupa jadinya. Sedang baca Quran tuh Pak masuk WA atau masuk notif game Pak ya kan. Teman Anda sedang bermain, akhirnya mainlah, mabar dulu, akhirnya main bareng deh jadinya Pak ya. Saya sangka anak-anak kecil di masjid baca Quran di HP itu Bu, tapi badan miring-miring Pak. Rupa wifi masjid dipakai main game, karena wifi masjid laju Pak kan. Nah itu Bu, kelebihan mereka itu selalu membawa Al-Quran, tidak ada membawa HP di bandara, di mana-mana itu tidak ada bawa itu. Makanya saya belajar untuk tidak lagi bermain media sosial Bu, untuk menghindari itu. Lengah dibuatnya Pak. Kadang macam Bapak nih ada grup umroh, ada grup sama haji, ada grup sama apa, grup alumni. Akhirnya sibuk lah tuh Pak ya, balas-balas chat orang tiap sebentar. Payah jadi ibadah dia. Nah kemudian di mana dalam kitab kalian ada menerangkan ini? Dalam surat Yunus ayat 90. Hatta idza adrakahul gharaq. Di saat Fir'aun mau tenggelam dalam keadaan ketakutan dan panik yang teramat sangat, dia berkata, qala amantu billahi la ilaha illalladzi amanut bihi banu Israil. Sekarang aku yakin bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Wa anal muslimin, dan aku adalah orang muslim. Taubat Fir'aun Pak dalam keadaan takut tuh. Apa kata malaikat Jibril ke Rasulullah? Waktu Fir'aun tobat tuh Rasulullah, aku tendang mulutnya, aku sempal pakai tanah. Kenapa kau lakukan itu Jibril? Karena Allah Maha Pengampun. Itu Pak. Aku takut dia diampuni Allah. Jibril aja emosi nih nengok Fir'aun tuh Pak. Dalam keadaan takut tuh dia langsung mengaku dia muslim Pak. Artinya apa Bapak Ibu? Orang kalau dalam keadaan takut pasti dia ingat hanya Allah. Saya waktu mau ke Bandar Lampung transit di Jakarta. Jakarta Lampung itu cuma 20 menit Pak. Turbulen pesawat, tak apa kena Bu, goncang pesawat itu, semua penumpang ketakutan. Situlah saya yakin orang kalau dalam keadaan takut ingat Allah. Bencong aja zikir Pak. Astagfirullahaladzim, ampuniku ya Allah Bu. Hilang takut saya dibuatnya Pak. Betul rupanya ya. Orang kalau panik itu pasti ingat Allah dia Bu. Di Jogja waktu gempa bumi dulu, naik laki-laki bertato azan dia di masjid tuh Pak. Heran masyarakat Pak, sejak kapan lah dia pandai azan nih? Itulah kalau orang panik itu Ibu ya. Gara-gara 2 ayat ini, Profesor Dr. Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam. Itu dahsyatnya Al-Quran itu. Bahkan ada beberapa ayat yang memang disebutkan oleh Rasulullah kelebihannya, dan itu sangat dahsyat Pak. Contoh ayat kursi bisa membakar jin. Dan itu pernah dicobakan perempuan di Amerika. Dia seorang muslimah, pulang malam, di ujung jalan nampak dia laki-laki Pak. Dan dia yakin laki-laki ini ada niat buruk sama dia. Dibacanya ayat kursi sepanjang jalan tuh Pak. Pas di depan laki-laki ini tertunduk ketakutan Pak melihat perempuan ini, sehingga loloslah perempuan ini pulang.
Sampai dia di rumah, setelah dia selesai sholat, dia tidur, subuh dia ngidupin TV, habis sholat, rupanya terjadi pembunuhan di jalan yang dia lewat semalam. Dan tersangkanya ada 5 orang. Perempuan ingat, aku masih ingat wajah orang yang semalam. Pergi dia ke kantor polisi, Bu. Disuruh polisi bilang, di antara 5 itu yang mana orang yang langsung ditunjuknya, itu dia. Akhirnya ngaku, Pak, setelah diinterogasi, memang dia. Kata perempuan ini, boleh enggak aku ketemu tersangkanya? Oh boleh. Dikawal lah sama polisi. Ditanyanya, semalam kan sebelum kejadian aku lewat di situ. Kenapa aku tidak kau ganggu? Bagaimana mungkin aku mengganggumu, karena ada 2 laki-laki besar berada di kanan dan kiri. Itulah, Bu. Jadi untuk surat Yasin, surah Al-Muluk, surah Al-Kahfi itu kan memang disampaikan Rasulullah keajaiban-keajaibannya, Bu. Nah itulah kita ini, dekat-dekat aja lah kita dengan Al-Quran ini, Pak. Ada satu lagi namanya Dr. Jacques. Dia itulah yang menemukan ternyata laut ini terbagi 2, Pak. Yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Udah dikacau-kacaunya, Pak, tetap misah. Dan seperti ada garis, tapi garis itu tidak terlihat. Pakainya alat selam, turun dia ke bawah. Diperhatikannya, iya macam ada batas, Pak, tapi tidak terlihat batas itu. Bisa tembus-tembus, tapi tetap tidak nyampur dia. Dan lebih yang mengejutkan dia lagi, di antara kedua pertemuan air itu ternyata banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Dia coba diskusi sama kawan-kawannya, nggak ada yang tahu. Dia tanya ke dosennya, dosennya pun bingung. Ditanyanya ke agama Kristen, Hindu, Buddha, nggak pernah tahu dengan fenomena ini. Akhirnya dia terbang ke Inggris. Kenapa dia pilih Inggris? Inggris itu, Pak, Islam 5.000 orang dalam 1 tahun orang masuk Islam. Gereja-gereja kosong, gereja-gereja itu dibeli dijadikan masjid. Jadi rata-rata bangunan masjid di Inggris adalah gereja, Pak. Dan ustadznya itu 24 jam di masjid, Pak. Itu pakai sip. Jadi kalau ada orang nanya tengah malam mau jam berapa aja, ada ustadznya di masjid. Dibawanya lah hasil foto-foto dia di laut tuh, Pak. Ditanyalah ke ustadznya, ini foto-foto saya, ternyata laut itu terbagi 2, satu tawar satu lagi asin. Di bawahnya banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Dia ada garis, tapi garis itu tidak terlihat. Kita kacau, tetap kembali lagi. Kata ustadz ini, seharusnya Anda nanya dengan orang-orang yang ngerti masalah kelautan, bukan ke saya. Oh udah saya tanya semuanya, Ustadz, tidak ada yang tahu. Apa Islam ada enggak pernah mendengar fenomena ini? Oh kalau itu yang Anda inginkan silahkan duduk. Dibuka Ustadz, inilah surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 23. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan akrab kita dengan ayat ini, Pak. Apa kata Allah dalam ayat itu? Akulah yang membagi laut menjadi 2 bagian, yang satu tawar dan yang satu lagi asin. Di sana ada batas yang tidak terlihat. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Dan di antara kedua pertemuan air itu banyak mengeluarkan mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Langsung sujud dia, Pak. Saya masuk Islam. Kenapa Anda ingin masuk Islam? Berarti Al-Quran ini bukan buatan tangan Muhammad. Karena tidak mungkin Muhammad 1500 tahun yang lalu tahu kejadian ini di laut, sementara dia lahir di padang pasir. Nah, jadi jangan diremehkan, Pak. Makin dalam kita di Islam nih, Bu, makin nikmat rasanya. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran ini kalau kita amalkan, Pak, memang cepat dahsyatnya. Contoh nih, Bu, ya. Al-Quran mengatakan apa? Manja'a bil hasanati falau asru amsalihah. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Itu tidak mungkin Allah bohong, Bu. Cuman ingat, sedekah kita yang kita berikan itu tidak selamanya diganti Allah dalam bentuk uang. Nah, orang banyak kecewanya itu, Pak. Ada sopir waktu itu dengar ceramah, 1 jadi 10. Duit aku ada 200, berarti kalau 200 kali 10 jadi 2 juta. Iya kalau enggak mati aku, tanggal tuanya. Udahlah tes aja lah Allahnya gak 100 dulu. Nah, pas ada kota infak, Pak, ditesnya 100. Dari tunggunya berhari-hari tidak ada dibalas Allah, Pak. Sholat zuhur dia berdoa dia ke Allah, Bu, ya Allah tidak usahlah ganti 10 kali lipat lagi modalku itu aja, tolong pulangkan. Minta pulangkan ya modalnya, Pak.
Justru habis kejadian itu Bu, bertambah kerjanya dari kantor Pak, disuruh bawa bos 4 hari keluar kota, tambah sakit hatinya Bu. Duitnya tidak dibalas Allah, kerja bertambah. Ternyata pulang dari luar kota itu bosnya ngasih amplop Pak, ini kasih buat istri kamu, ya makasih banyak Pak, taruh di dashboard aja, taruh bosnya di dashboard. Kamu anterin saya pulang, kamu bawa mobil, kamu cuci, besok aja kamu jemput saya. Oke Pak. Pulang ke rumah tidak ditengoknya amplop tuh Pak, karena nanti kesal, diambilnya amplop tuh dilemparnya ke istrinya, ini dari bos abang untuk kau. Aku mau mandi dulu. Ya ngapa bang, kasar betul, diamlah kata dia Bu. Mandilah dia sedang bersampo-sampo, mata bersabun-sabun, teriak istri dari luar, bang keluar, bersabun-sabun dia keluar ganduk Pak. Ngapa teriak-teriak? Bang 1 juta rupanya dikasih bos abang. Serius dia? Iya, hitunglah sama abang. Dihitungnya hilang pedih matanya Pak. Dihitungnya rupa betul 1 juta. Setelah dia tahu 1 juta langsung istighfar dia Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kata istrinya, kok istighfar bang? Kok nak ucap alhamdulillah? Rupanya 2 penyesalan dia Bu. Kalau tahu 1 juta ngapa tidak dipotongnya dulu 500 Pak? Karena kalau udah sampai ke istri kan payah mintanya. Yang kedua, kalau tahu diganti Allah 10 kali lipat, kenapa aku tidak sedekah 200 hari itu? Wah, itu kadang kita tuh Bu. Padahal sehat itu kan rezeki Pak. Aturan ibu misalnya sedekah nih Bu, aturan jatuh patah jadi tekilir biasa, anak-anak sehat, itu kan buah dari sedekah Pak. Kalau ditunggu dalam bentuk duit pasti kecewa Bu, karena rezeki ini banyak, bukan hanya uang. Orang-orang yang rajin-rajin sedekah di masjid, di musola itu pasti sudah merasa keajaibannya Pak. Makin banyak dia sedekah, oke lah harta tidak bertambah, tapi kebahagiaan bertambah. Anak dapat beasiswa, tidak perlu membayar lagi Pak, tidak perlu orang tua ikut campur bayar dia di beasiswa, itu kan rezeki itu namanya. Jadi mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.